Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat bagi insan pendidik di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ruslan SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 1 Kabupaten Bima yang berasal dari SMP Negeri 4 Pawosatap. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk berbagi praktik baik dalam kegiatan program guru penggerak terkait pembelajaran yang berpihak pada murid. Kali ini saya akan mengangkat tema pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi keterampilan sosial emosional pada mata pelajaran matematika, materi bangun ruang sisi lengkung, subtopik tabung, kelas 9 SMP Negeri 4 Pawosatap, tahun ajaran 2020-2021. Selamat menyaksikan. Beberapa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang ada pada bagian pendahuluan, yakni orientasi, motivasi, apersepsi, dan pemberian acuan. Dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam bagian pendahuluan di atas, aktivitas orientasi menjadi titik pertama dalam menumbuhkan dan meningkatkan keterampilan sosial emosional peserta didik. Aktivitas menjawab salam dan berdoa merupakan aktivitas yang termasuk dalam penumbuhan dan peningkatan KSE kesadaran diri, di mana dapat memupuk rasa bersyukur yang tinggi sebagai pribadi yang berketuhanan serta jiwa disiplin yang kuat. Ice breaking yang diberikan di awal pembelajaran juga dapat menumbuhkan dan meningkatkan KSE kesadaran diri, yang mana peserta didik akan dapat menunjukkan perasaan kecintaan awal akan materi yang akan dipelajari.
pembelajaran secara seksama. Lengkapilah LKS berikut berdasarkan informasi yang kalian dapatkan dari video pembelajaran tersebut. 1. Apa saja unsur-unsur yang terdapat pada tabung? Tuliskan. 2. Buatlah sebuah model tabung melalui aktivitas berikut ini dan tunjukkan unsur-unsur tabung pada model tabung yang kalian buat tersebut. A. Lakukan hal yang sama seperti aktivitas A. Namun datar apakah yang terbentuk dari potongan garis yang kalian buat? Yang lain, yang terpenting adalah unsur sisi, tusuk dan titik sudutnya. Sehingga untuk mempermudah menentukan banyaknya sisi, tusuk maupun titik sudutnya, ini saya sudah membawakan ini. Ketika lem, ini bentuk ilmuwan. Apa saja yang diinginkan oleh LKS tersebut? Kira-kira apa? Ya, angkat tangan. Coba angkat tangan. Ya, kelompok 1. Apa saja unsur-unsur yang terdapat pada tabung? Oke. Jadi, yang pertama kita akan mencari unsur-unsur pada tabung. Ada lagi yang lain? Ya, kelompok 2. Buatlah sebuah model tabung melalui aktivitas berikut ini dan tunjukkan unsur-unsur tabung pada model tabung yang kalian buat tersebut. Oke. Jadi yang kedua, ya, kita akan membuat model tabung, ya, dengan melakukan aktivitas seperti yang ada di LKS. Ya, jadi yang pertama tadi, ya, kita akan mencari atau menemukan unsur-unsur dari tabung. Terus yang kedua, kita akan membuat model tabung. Nah, ada lagi yang lain? Kira-kira yang terakhir apa yang diinginkan oleh LKS tersebut? Kesimpulan. Oke, betul. Kesimpulannya apa kira-kira di situ? Terbentuk dari bangun datar apa saja kan tadi itu. Oke. Jadi nanti kesimpulannya, ya, kita disuruh mencari kira-kira tabung itu terbentuk dari bangun datar apa saja kah di sana, ya. Dan tentunya kalian akan mengetahuinya lewat aktivitas seperti langkah-langkah yang ada di LKS-nya itu, ya. Ya. Pada kegiatan inti, peserta didik terlebih dahulu akan membentuk kelompok diskusi sesuai dengan yang telah dibagi oleh guru dengan menggunakan acuan pemetaan awal kebutuhan belajar peserta didik yang dilakukan pada tahap persiapan. Kelompok ini disusun berdasarkan diferensiasi proses sesuai dengan profil belajar peserta didik. Ada 3 unsur yang menjadi acuan ketika kelompok diskusi ini disusun berdasarkan profil belajar, yaitu profil belajar visual, auditori, serta kinestetik. Untuk peserta didik yang memiliki profil belajar visual dan auditori, disediakan video pembelajaran yang memuat gambar-gambar serta penjelasan langsung oleh pemateri terkait materi tabung yang sedang dipelajari. Penyajian materi lewat video pembelajaran yang berisi gambar-gambar sekaligus penjelasan langsung oleh pemateri ini dipilih sesuai dengan karakteristik profil belajar, yang mana bagi peserta didik dengan profil belajar visual, salah satunya memiliki karakteristik mudah mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Dan bagi peserta didik dengan profil belajar auditori, memiliki karakteristik lebih cepat menyerap materi dengan mendengarkan serta suka mengerjakan tugas kelompok. Sedangkan untuk peserta didik dengan profil belajar kinestetik yang memiliki karakteristik suka menggunakan berbagai peralatan dan media, diwadahi proses belajarnya dengan kegiatan percobaan sederhana atau belajar melalui praktik. Selanjutnya, kelompok diskusi di dalamnya diisi oleh perwakilan dari masing-masing peserta didik secara merata sesuai profil belajar mereka, yang bersama-sama berdiskusi untuk mencapai tujuan pembelajaran pada pertemuan ini.
Berdasarkan langkah-langkah pembelajaran dalam pendekatan saintifik, peserta didik memulai kegiatan dengan langkah mengamati atau observing, di mana peserta didik dalam kelompok akan mengamati, mencerna, dan memahami isi LKS yang dilanjutkan dengan mengamati video pembelajaran dan mencatat informasi-informasi penting dengan mengacu pada LKS. Langkah kedua adalah menanya. Tahap ini dapat membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian peserta didik tentang suatu tema atau topik pembelajaran. Fungsi lainnya, kegiatan menanya dapat menstrukturkan tugas-tugas dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan sikap, keterampilan, dan pemahamannya atas substansi pembelajaran yang diberikan. Dilihat dari fungsinya, langkah menanya dapat menumbuhkan dan meningkatkan KSE, kesadaran diri peserta didik, yaitu memupuk rasa percaya diri yang kuat. Langkah ketiga, mengumpulkan informasi atau mencoba. Pada tahap ini, peserta didik akan mengeksplor pengetahuannya dengan membaca buku paket dan buku referensi pendukung lainnya, serta mencocokkan informasi yang diperoleh dari video pembelajaran. Selain daripada itu juga, peserta didik akan melakukan percobaan sederhana berdasarkan LKS untuk melihat secara langsung unsur-unsur tabung, jaring-jaring, yang pada akhirnya akan membantu peserta didik mendefinisikan tabung itu sendiri. Kerjasama yang dilakukan oleh peserta didik dalam tahap mengumpulkan informasi dan melakukan percobaan ini akan dapat meningkatkan beberapa keterampilan sosial emosional peserta didik, antara lain yang pertama, kesadaran diri, yaitu dapat memupuk rasa percaya diri yang kuat dan mindset berkembang dalam kegiatan kolaborasi, serta menumbuhkan persepsi diri yang akurat, di mana peserta didik akan berusaha memahami informasi yang diterimanya, sehingga akan tumbuh rasa tanggung jawab, kreatif untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, kompetensi manajemen diri, yaitu dapat memupuk kemampuan peserta didik dalam mengatur emosi, pikiran, dan perilakunya ketika berada dalam suatu kondisi, sehingga peserta didik dapat memotivasi diri untuk menetapkan tujuan. Yang ketiga, kompetensi kesadaran sosial, yaitu dapat memupuk kemampuan peserta didik dalam berempati untuk saling menghargai perbedaan ketika berada dalam sebuah kelompok serta saling menghormati sesama. Dan yang keempat, kompetensi keterampilan hubungan, yaitu dapat memupuk kemampuan peserta didik dalam membangun dan memelihara hubungan yang sehat dan bermanfaat dengan beragam individu peserta didik, sehingga mereka mampu berkomunikasi dengan jelas, mendengarkan dengan baik saat temannya berbicara, serta mampu bekerja sama dengan baik. Sebelum peserta didik melanjutkan kegiatan pembelajaran pada tahap menalar, secara bersama-sama melakukan mindfulness dengan teknik stop untuk mengkondisikan kembali kesiapan dan fokus, serta menekan tingkat stres dalam belajar. Kita gunakan teknik stop ini untuk menjaga agar pikiran kita tidak stres, tidak cepat stres. Tarik napas pelan-pelan, tarik napas dalam-dalam, buang lagi pelan-pelan, tarik lagi, tarik dalam-dalam, rasakan udara yang masuk ke rongga dada kalian, lepaskan pikiran kalian, buang lagi. Sekarang, setelah melakukan mindfulness dengan teknik stop, peserta didik kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran pada tahap menalar. Pada tahap ini, peserta didik secara bersama-sama akan mengolah semua informasi yang sudah dikumpulkan dari video pembelajaran, buku, serta percobaan yang telah dilakukan.
pada tahap akhir mengkomunikasikan. Peserta didik secara kolaborasi akan menyajikan semua informasi yang diperolehnya yang mengarah pada sebuah kesimpulan dalam bentuk tulisan pada LKS. Pada kegiatan penutup, selain memberikan penguatan terkait pembelajaran yang telah dilakukan, peserta didik juga akan melakukan refleksi bersama. Kegiatan refleksi akan dapat menumbuhkan dan meningkatkan keterampilan sosial emosional kesadaran diri, yakni peserta didik dapat mengenal dan merasakan emosi atau mengungkapkan perasaan terkait pembelajaran, memahami penyebab emosi yang timbul, serta mengenal pengaruh emosi terhadap tindakan dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat mengetahui apa yang sudah tercapai atau belum tercapai, dan mengkonstruksi lebih lanjut upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan berikutnya. Demikianlah video pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi keterampilan sosial emosional pada mata pelajaran matematika, materi bangun ruang sisi lengkung, subtopik tabung, kelas 9 SMP Negeri 4 Wawasatap, tahun ajaran 2020-2021. Semoga bisa bermanfaat dalam mewujudkan merdeka belajar. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.